Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu dan silakan duduk. Data-datanya sudah diisi ya Bu? Oh baik, kalau gitu mari kita perkenalkan dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nurdi, bisa dipanggil Kolbi. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah. Baik, perkenalkan juga nama saya Anastasia Adita. Saya dari Uni. Jadi saya mau bantuannya ya Pak untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya. Jadi tujuan Ibu di sini kan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ya. Ibu boleh menceritakan masalah Ibu dengan sejelas-jelas. Oh iya Pak, terkait biayanya bagaimana ya Pak? Pembayarannya bisa ya Bu melalui bagian resepsionis ya Bu, dan pembayarannya prosesi ya Bu, bukan paket. Oh iya baik Pak. Baik, kita mulai saja ya Bu. Oh ini Bu, keterbukaan Ibu dalam bercerita adalah kunci keberhasilan dalam konseling ini ya Bu. Baik Pak. Kegiatan kita hari ini dimulai dengan Ibu yang menceritakan permasalahan. Kalau menceritakan itu dalam waktu berapa menit ya Pak? Sesi konselingnya itu sekitar 60 menitan ya Bu. Selanjutnya baru kita diskusi dan mengenai masalah yang sudah diceritakan. Oh baik, langsung dimulai saja Pak. Iya. Dalam konseling ini asas kerahasiaan terjaga ya. Oh iya baik Pak. Bagaimana langsung mulai saja Pak? Baik, silahkan untuk mulai ceritanya. Iya Pak, jadi sebenarnya tuh saya memiliki keluhan terkait permasalahan saya dengan teman-teman saya. Jadi saya tuh punya kelompok pertemanan yang berisikan persoalan. Isinya itu saya dan si A, si B, dan si C. Saya itu kayak kita pasangan gitu kan, berdua gitu. Terus saya tuh paling dekat dengan si A, sedangkan si B dengan si C. Nah, suatu hari juga saya tuh dekat banget dengan si A dan si B karena kami pulang bareng bertiga gitu naik motor. Namun saya dengan si B tidak terlalu dekat. Setelah itu si A juga memiliki kedekatan tersendiri dengan si B. Namun saya dengan si B juga memiliki kedekatan tersendiri karena kami berada dalam ekstrakurikuler yang sama. Namun teman-teman kami tidak ada kecemburuan. Semuanya baik-baik saja walaupun ada kedekatan masing-masing. Suatu ketika beberapa hari setelah kami pulang bareng bertiga itu, si B ulang tahun. Kemudian saya membawakan hadiah untuk dia. Tadi pagi saya bertemu dia di halaman sekolah dan saya memberikan hadiah ulang tahun tersebut. Kemudian saya merasa si B terlihat tidak terlalu senang. Dia terlihat agak cuek dan agak dingin terhadap saya. Namun menurut saya itu hanya perasaan saya saja. Kemudian saya dan si B menunggu A dengan C untuk datang di halaman sekolah. Setelah itu, setelah A dan C datang, kami berjalan berempat menuju kelas. Saat itu si A yang biasanya berjalan dengan saya tiba-tiba berjalan dengan si B. Namun hal itu sebetulnya biasa karena mereka juga dekat. Kemudian saya memilih berjalan dengan si C di belakang mereka. Saat kami sudah tiba di kelas, si A mengatakan, "Ben aku pergi ke kamar mandi dulu ya." Terus saya kayak, "Oh ya udah ya." Kemudian saya masuk ke dalam kelas dengan si C. Si A pergi ke kamar mandi dengan si B. Padahal biasanya si A setiap pergi kemana-mana selalu berdua dengan saya. Kemudian saya merasa hal itu aneh, tapi saya tetap masuk ke dalam kelas dengan si C. Saat itu biasanya saya duduk berdua dengan si A di bangku berdua dengan, sedangkan si B dengan si C duduk di depan kami. Jadi otomatis saya datang berada di belakang si B dan si C. Saat itu saya menempati duduk di baris kedua, sedangkan si C menunggu si B untuk duduk di baris pertama. Terus waktu bel masuk berbunyi, mereka berdua, saya dan si B baru datang. Terus itu membuat saya heran ketika mereka berdua memilih untuk duduk di baris ketiga, di mana tempat yang sudah kami sediakan tidak mereka tempati. Saat itu
saya merasa pertemanan kami sudah mulai berubah. Sepertinya si A dan si C merasa marah kepada saya dan si C. Tanpa berpikir panjang, saya berdiri duduk ke depan di sebelah si C dan saya melaksanakan pembelajaran hari itu dengan kebingungan juga, karena di hari sebelumnya saya masih pulang bertiga dengan si A dan si B. Apa kesalahan saya yang membuat kedua teman saya menjauhi saya? Kemudian saya melihat-lihat kembali dan mengingat kembali kejadian apa yang sekiranya mempengaruhi kemarahan kedua teman saya. Ternyata saat itu beberapa hari setelah kami pulang bertiga, ada pengajian untuk membuat proyek besar, yaitu karya tulis ilmiah, di mana itu berkelompok. Namun kelompoknya itu dibagikan oleh guru berdasarkan rumah yang berdekatan. Saya juga merasa sudah nyaman dengan teman-teman yang rumahnya berdekatan dengan saya, walaupun mereka itu bukan dari teman-teman dekat saya, bukan dari teman-teman saya. Kemudian nilai plusnya itu teman-teman saya yang di dalam kelompok yang rumahnya berdekatan dengan saya itu dia cukup pintar dan lumayan membuat kelompok kami diuntungkan gitu. Kemudian saat itu ada pilihan lagi dari guru, apakah kelompoknya itu akan milih sendiri dengan teman dekat atau tetap menggunakan kelompok yang sudah diberikan oleh guru sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Saat itu karena kelompok saya dan kelompok si C mendapatkan teman-teman yang cukup pintar dan rumahnya berdekatan, maka kami dengan kelompok kami sudah berjanjian untuk memilih kelompok yang diberikan oleh guru. Kemudian ternyata di dalam grup kelompok kami, kelompok pertemanan kami, teman-teman saya si B dan si C, mereka menyuruh kami untuk memilih untuk membuat kelompok baru dengan formasi kita semua sebagai teman dekat. Namun hal itu membuat saya merasa tidak mau, karena kami berjauhan, dan untuk mengerjakan proyek itu pun harus melakukan observasi berulang kali di mana tempatnya jauh dan saya belum bisa berkendara. Jadi saya dan si C memutuskan untuk memilih kelompok yang rumahnya berdekatan, kelompok dipilih guru tadi. Namun sepertinya hal itu membuat si A dan si B marah kepada kami berdua. Kejadian itu saya jadi merasa sedikit takut kalau misalkan ada teman saya yang lain, walaupun bukan dari kelompok teman dekat kami, saya merasa takut ketika dia berubah, apakah itu kesalahan dari saya atau bagaimana gitu. Hal itu membuat saya merasa takut hingga sekarang, dan mungkin ada itu yang bisa saya ceritakan, Pak. Begitu ya Bu. Sekarang kita gali ya Bu permasalahan Ibu. Tadi kan saya dengar katanya Ibu dijauhi teman-teman Ibu. Sebelumnya apakah Ibu dan teman-teman sudah berkomunikasi lagi tentang masalah tersebut? Sebetulnya saya belum pernah membicarakan hal ini dengan siapapun, Pak, karena saya sendiri merasa terlalu takut untuk bertanya apa kesalahan saya. Saya merasa terlalu kecewa dengan tindakan yang diambil oleh teman-teman saya. Ini menurut saya Bu, Ibu dan teman-teman Ibu kurang berkomunikasi. Jadi Ibu mungkin hanya menduga kemarahan kedua teman Ibu karena hal kelompok tadi, tapi Ibu belum membicarakan mungkin saja ini kesalahpahaman dari Ibu. Ya mungkin seperti itu ya Pak, tapi saya juga terlalu takut untuk bertanya gitu. Saya merasa mungkin itu sepenuhnya kesalahan dari saya gitu Pak. Oh iya betul Bu, tapi kan Ibu sendiri belum memastikan hal tersebut dengan teman-teman Ibu. Kalau ada permasalahan sebaiknya memang dibicarakan dulu ya Bu. Berkomunikasi itu penting karena kita tidak bisa menebak-nebak sikap yang orang lain tunjukkan kepada kita, tetapi harus ada obrolan di dalamnya ya Bu. Begitu ya Pak, mungkin saya dan teman-teman saya kurang dalam hal itu. Ibu kan paling dekat dengan si A ya Bu. Bagaimana kalau Ibu mencoba membicarakan hal ini dengan si A dulu? Sebetulnya untuk kejadian yang kemarin terjadi, saya lebih kecewa kepada si B, Pak, karena saat itu saya membawa hadiah untuk dia, namun dia seperti tidak senang dan terlihat dingin sikapnya terhadap saya. Nah kalau begitu Ibu bisa bertanya dulu kepada si B, Ibu memberikan hadiah itu juga karena Ibu ada kedekatan dengan si B kan? Karena seperti
habis, maka kita akan menjadwalkan ulang sesi konseling lagi ya Bu. Ibu mau hari apa? Depan saja gimana? Oh baik, dari 1 tanggal 22 Juni ya Bu, 2024. Ya. Ya Bu. Udah kalau gitu saya mengisi. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Bu. Terima kasih Pak. Baik Bu, hari ini kita bertemu lagi ya Bu. Apakah Ibu sudah berkomunikasi dengan si B? Sudah Pak, kemarin saya sudah bertemu dengan si B. Apakah sudah ada titik terang permasalahan Ibu dengan teman Ibu? Oh iya Pak, ternyata saat itu ketika saya berbicara dengan si B, saya menanyakan hal tersebut kepada dia. Ternyata saat itu bukan dia tidak senang dengan hadiah yang saya berikan, namun dia merasa kecewa karena mantan pacarnya yang akan mengucapkan ulang tahun kepada si B tidak mengucapkan ulang tahun kepada si B. Oh begitu. Nah sudah mulai ada titik terangnya kan Bu? Sudah Pak. Lalu terkait si A, apakah Ibu sudah berbicara dengan si A? Kalau si A saya belum sempat untuk bertemu Pak, namun saya sudah menanyakannya kepada si B. Ternyata saat itu si A memang kesal terhadap saya dan si C karena kami memilih kelompok yang dengan yang dipilih guru yang bukan jarak kemana berkata itu. Namun katanya itu hanya kesal sekarang karena beberapa hari setelahnya si A mengajak kami bertiga untuk pergi main, namun dia belum menyampaikannya kepada saya, sehingga saya merasa masih ada yang mengganjal terhadap hubungan ini. Nah kan terasa Bu, pentingnya berkomunikasi dalam sebuah hubungan. Karena kita tidak bisa menebak-nebak gara-gara kita tindakan seseorang melalui kegiatan saja. Jika ada yang mengganjal, kita harus mencoba membicarakan dengan orang yang bersangkutan ya Bu. Ya Pak, mungkin setelah ini saya akan terus berkomunikasi dengan siapapun dan untuk apapun. Ya Bu, berarti sebaiknya Ibu berkomunikasi dengan si C juga karena belum tentu si C juga merasa hal yang sama seperti Ibu. Setidaknya jika Ibu bercerita dengan si C, maka Ibu dan C bisa berdiskusi berdua dan saling memberikan pendapat. Iya Pak, mungkin saat itu saya terlalu takut untuk bertanya kepada si C, jadi saya juga hanya mendengarnya sendirian saja. Iya Bu, jadi bagaimana sekarang Ibu? Apakah sudah merasa lebih baik? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah, berarti permasalahan Ibu sudah teratasi. Ibu bisa kembali bermain dan berkumpul dengan teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bu. Baik Bu, karena waktu konseling sudah habis dan permasalahan Ibu juga sudah teratasi, maka tidak perlu lagi waktunya dijadwalkan Ibu. Tidak usah Pak, terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Baik, sama-sama Ibu. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Ya, hati-hati Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.